dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Ahla, Lana Irliana, dan saya sendiri semuanya. Di sini kami akan membahas demokrasi. Ada pengertian dan sejarah demokrasi, ada ciri-ciri dan tujuan demokrasi, dan macam-macam prinsip demokrasi. Baiklah, yang pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, dari Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, dari Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people, and for the people. Yang artinya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan terakhir, dari Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Sejarah demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Kemudian ada periode 1959 sampai 1965, dikenal dengan sebutan demokrasi terpemimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1969 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat. Kemudian ada periode 1995 sampai 1998, ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, yaitu Orde Lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru demokrasi Pancasila. Kemudian ada demokrasi pasca Orde Baru. Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, sehingga sering disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur. Pemerintah demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, paham tersebut memiliki makna bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang ciri-ciri demokrasi. Demokrasi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Kemudian yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, bukan
semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini untuk mencegah praktek korupsi yang merajalela. Kemudian yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tergantung dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian yang terakhir, terdapat sistem kepartaian. Seperti yang kita ketahui, partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, para rakyat dapat memilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Kemudian yang selanjutnya, tujuan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka melalui bebasnya berpendapat tadi. Kemudian yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimiliki sebagai warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Karena setiap warga negara memiliki hak dan memiliki kewajiban. Kemudian yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintah. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi, diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Maksud diktator tadi seperti hanya melakukan menyuruh terhadap rakyat untuk tidak menimbulkan hal itu, maka kekuasaan pemerintah dibatasi, di mana pemerintah hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan rakyat. Rakyat dapat mengajukan
menjatuhkan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir, tujuan demokrasi yang terakhir yaitu mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Kemudian penjelasan selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya di sini akan membahas tentang macam-macam demokrasi. Seperti apa demokrasi itu? Maka macam-macam demokrasi itu ada yang namanya demokrasi langsung. Bagaimana demokrasi langsung itu? Jadi demokrasi langsung itu adalah ketika warga negara itu dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Itu yang dinamakan dengan demokrasi langsung. Yang kedua itu ada yang namanya demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Itu yang namanya demokrasi tak langsung. Yang ketiga itu ada yang namanya demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter ini terjadi ketika hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Itu yang dinamakan dengan demokrasi otoriter. Terus yang keempat ada yang namanya demokrasi presidensial. Nah, melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sejumlah besar. Nah, yang kelima itu ada demokrasi parlementer. Seperti apa demokrasi parlementer itu? Jadi dalam demokrasi parlementer itu kedudukan lembaga legislatif itu lebih kuat. Yang keenam ada yang namanya demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini adalah kebalikan dari demokrasi otoriter. Ada lagi yang ke-8, demokrasi Islam. Nah, bagaimana demokrasi Islam ini? Nah, jadi bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Itu yang dinamakan demokrasi Islam. Yang ke-9 itu ada yang namanya demokrasi sosial. Bagaimana demokrasi sosial? Jadi demokrasi sosial itu adalah muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan non-liberal dalam ekonomi internasional. Itu adalah berbagai macam demokrasi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, jadi prinsip-prinsip demokrasi ini ada negara itu berdasarkan konstitusi. Bagaimana? Jadi negara demokratis itu adalah negara yang pemerintah dan warganya itu menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ada kebebasan berpendapat dan bersikap. Nah, demokrasi itu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nuraninya, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Itu adalah kebebasan berpendapat dan bersikap. Terus yang ketiga itu ada jaminan perlindungan HAM. Nah, HAM itu apa? Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia, itu singkatannya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat itu adalah pergantian kekuasaan berkala. Nah, jadi gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam demokrasi itu disebutkan oleh Lord Action. Selanjutnya ada peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah itu peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dan dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa.
Terus ada penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Nah, persamaan kedudukan warga negara itu di depan hukum hanya memunculkan di bawah hukum. Nah, setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan kejadian. Terus ada yang namanya jaminan kebebasan pers. Nah, jadi jaminan kebebasan pers itu adalah kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kemudian sampai sini dari penjelasan saya tadi mengenai macam-macam demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, saya akhiri penjelasan hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.